Terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada rekan-rekan media, baik cetak, tulis maupun elektronik. Jadi pada hari ini tanggal 12 Februari 2025 pukul 11.50 kami dari Polres Bovendigul akan melakukan press release terkait pengungkapan perkara yang kami tangani pada hari ini. Pada kesempatan hari ini saya selaku Kapolres didampingi oleh Kabak-Op dengan Kabiro Reskrim akan menyampaikan informasi-informasi terkait kegiatan penegakan hukum maupun pengungkapan tindak pidana. Rekan-rekan sekalian, saya selaku Kapolres pada hari ini menyatakan bahwa betul kita telah melakukan penindakan dalam rangka penegakan hukum. Dalam hal ini dari jajaran Satreskrim Polres Boven melakukan pengungkapan tindak pidana terhadap akses ilegal dan pemalsuan atau manipulasi dokumen yang seolah-olah dianggap otentik. Hal ini nanti secara teknis akan dijelaskan oleh KPU. Yang ingin disampaikan oleh saya selaku Kapolres bahwa kami sudah mengamankan 2 orang dan kami juga sudah menetapkan tersangka kepada 2 orang, yaitu saudara WG dengan saudara C. Adapun saudara WG adalah selaku kepala BPKAD Kabupaten Bovendigul, lalu beserta 1 stafnya. Kami sampaikan juga pada siang hari ini bahwa pengungkapan ini merupakan suatu wujud kami dalam rangka membantu menegakkan hukum serta memperlancar proses tata kelola keuangan daerah. Yang harus rekan-rekan dan media sekalian ketahui bahwa penindakan ini kami lakukan sebagai wujud komitmen antara Polres Boven terhadap peningkatan pelayanan, utamanya terhadap tata kelola keuangan daerah. Adapun kepada para yang bersangkutan diancam dengan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Kembali nanti teknisnya dijelaskan oleh Kabiro Reskrim. Untuk ancaman yang kami persangkakan adalah maksimal pidana penjara 12 tahun dengan pidana atau dengan denda maksimal atau paling banyak 12 miliar rupiah. Kami sampaikan kepada masyarakat, kepada Boven, bahwa kita mengawali pembangunan Boven menuju lebih baik lagi. Ini bukan saja upaya dari kepolisian, namun juga peran serta dari masyarakat. Komitmen kami adalah menjadikan Boven menjadi tempat yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Boven sendiri, mulai dari Tanah Merah sampai dengan Kopi. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kami juga sampaikan bahwa kedepannya di awal tahun 2025 ini sesuai juga dengan program Cita-Cita Bapak Presiden Prabowo, kami juga berkomitmen untuk bisa meningkatkan dan melakukan penyelenggaraan negara yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kami sampaikan bahwa dukungan atau dorongan dari masyarakat utamanya ini menjadi sangat penting dan berarti bagi kami. Selanjutnya tanpa mengurangi waktu, saya persilakan Pak Kabiro untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan tersebut. Silakan. Izin Pak Kapolres, Pak Kabak, dan rekan-rekan pers yang hadir hari ini, saya akan menyampaikan secara teknis proses yang kami laksanakan di Satreskrim Polres Bovendigul. Dasar kami melakukan penyelidikan awal kami melakukan informasi, kedua laporan polisi serta dengan pelakunya. Saya ulangi kembali ini dari dasar daripada penyelidikan kami awal dari laporan informasi. Kami lanjutkan dengan pembuatan MLP sehingga kita terbitlah laporan polisi model A, sehingga dilanjutkan dengan surat perintah penyidikan dan perintah penyidikan lanjutan.
Perkara yang kami tangani adalah tindak pidana akses ilegal dan manipulasi dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan atau pasal 32 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi pada tanggal 22 bulan Januari tahun 2025 di Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD RI Kabupaten Bovendigul. Setelah melaksanakan kegiatan tersebut, kami memanggil saksi-saksi dengan inisial EG, saksi FN, saksi NT, saksi NS, saksi FT, saksi inisial AYD, saksi inisial WG, saksi inisial CH, dan saksi inisial SS. Dari 9 tersangka, pemeriksaan bukti permulaan yang cukup, kami melaksanakan menetapkan sebagai 2 tersangka yang berinisial WG dan CH berdasarkan keadaan. Barang bukti yang berhasil kami amankan maupun sita adalah satu unit HP Samsung Fold 6 warna navy, nomor HP, nomor ini kita sebutkan. 2, 1 unit handphone 14 Pro warna hitam. Saya diduga kita tidak sampaikan dengan SIM dan ponsel, nomor email kami rahasiakan demikian. Yang ketiga, 1 unit tablet HE7C0E3K Surface Pro 7 warna silver. Yang keempat, 1 unit handphone 14 Pro Max warna Deparple sandi buka, HP SIM Telkom, nomor seri, nomor email kami rahasiakan demikian. Yang kelima, 1 unit router WiFi fiber home warna putih made in China model HG6243C. Kemudian 1 unit laptop Lenovo warna abu-abu sandi buka, device nomor Lenovo 17, prosesor Core i5 12 Intel RAM 16, device produk ID. Kemudian 1 unit laptop Lenovo warna abu-abu sandi buka, desktop kuat, prosesor Core i5, gen Intel RAM 16, device. Pasal yang disangkakan akses ilegal dan manipulasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan atau pasal 32 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah dan atau penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Arah pengembangan penyidikan segera kami akan melengkapi pemberkasan dan berkas perkara tahap 1 ke kantor Kejaksaan Negeri Timur. Untuk modus operandi yang sementara ini kami dapati yaitu pada tanggal 16 Januari 2025 sekitar 15.30 WIB tersangka CH mereset akun OPD Dinas PUPR menjadi default pada aplikasi SIPD RI. Setelah itu tersangka CH masuk ke aplikasi SIPDA RI menggunakan akun Kepala Dinas PUPR untuk menambahkan sub bagian baru dan mengatur set operator untuk mengikut rincian sebagian kegiatan di dalamnya dengan menggunakan akun operator Dinas PUPR dan menggunakan password XXXX. Demikian yang kami sampaikan para host. Ya. Ini maaf. Jadi mungkin saya perlu perjelas. Jadi yang dilakukan oleh para tersangka dan ini masih kami dalam perkembangan. Saya sampaikan kepada masyarakat dan kami masih melakukan pengembangan. Jadi yang dilakukan para tersangka ini adalah dengan mengakses secara tidak sah akun milik orang lain, dalam hal ini adalah akun milik OPD yang kemudian
yang melakukan perubahan. Jadi seolah-olah dilakukan oleh OPD tersebut tanpa sebelumnya diketahui oleh OPD yang bersangkutan. Itu intinya. Modus operandi ini kami dapati sudah lama dilakukan. Untuk rekan-rekan ketahui juga sesuai dengan SOP penggunaan SIPDRI. Jadi SIPDRI adalah sistem keuangan daerah yang digunakan seluruh Indonesia, baik seluruh pemerintah kabupaten sampai ke dinas-dinas di bawahnya. Modus operandi yang digunakan, jadi dari bagian keuangan ini menyalahgunakan akun pimpinan. Dalam hal ini adalah akun orang di atasnya, sehingga yang bersangkutan bisa merubah password atau mengatur ulang kata sandi milik OPD yang mengajukan. Ketika kata sandi ini diulang, di reset, lalu pelaku merubah pengajuan yang dilakukan pada OPD sesuai dengan keinginan dan kehendak yang diinginkan. Lalu seolah-olah diajukan kembali, masuk, dimajukan ke rapat, lalu disetujui. Inilah yang kami sampaikan bahwa kerugian terbesar bukan hanya masalah materi, tetapi hancur dan rusaknya tata kelola keuangan daerah yang tidak sesuai dengan rencana kerja program, apalagi dengan alur perbendaharaan rekening kas daerah. Ini kami temukan sudah lama. Kami berupaya agar hal ini maupun hal serupa lainnya ini tidak terjadi. Yang penekanan kami bahwa kami hadir di sini bukan dalam rangka serta-merta penegakan hukum. Ini adalah upaya terakhir dari Polres Boven untuk melakukan penegakan hukum. Sekira 4-5 bulan yang lalu kami sudah banyak melakukan sosialisasi, pendekatan-pendekatan kepada seluruh aparatur pemerintah, mulai dari OPD hingga ke bagian-bagian pemerintahan daerah khususnya Kabupaten Boven. Kami sudah sampaikan bahwa apa yang baik, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuannya. Namun kami lihat ternyata upaya-upaya kami mungkin belum bisa mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, dimulai pada awal tahun 2025 ini sesuai dengan program kerja dari Polres Boven juga, kami akan kedepankan penegakan hukum. Tidak berhenti pada upaya-upaya untuk meluruskan seluruh prosedur yang terjadi, tetapi juga upaya-upaya penanganan seluruh perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang ataupun money laundering. Ini sudah kita mulai dari Januari kemarin. Harapan kami, rekan-rekan media, seluruh masyarakat bisa turut mendukung dan menjadi whistleblower. Tujuannya satu, kembali saya sampaikan, adalah untuk menjadikan Boven tempat yang lebih baik lagi, baik untuk kita maupun generasi-generasi penerus. Terkait dengan perkara yang kami tangani, kembali saya sampaikan bahwa perjalanan kami tegak lurus. Jadi kami terapkan hukum tidak hanya runcing ke bawah, tetapi juga bisa tajam ke atas. Gunanya satu, kembali untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan pribadi maupun golongan. Kembali kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Boven pada khususnya, bahwa apa yang kami lakukan sekali lagi Bapak Kapolda hingga Kapolres untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang lebih baik lagi, utamanya pengembangan dan kemajuan suatu wilayah. Saya rasa itu, jadi saya buka kesempatan 3 pertanyaan mungkin dari rekan-rekan media. Silakan. Kalau ada yang bertanya. Baik, kemudian untuk proses sendiri melakukan tindakan di lapangan, apakah ini tangkap tangan atau memang kooperatif dari pelaku sendiri? Ya, seperti yang disampaikan oleh Kapolres tadi, dasar bertindak kami karena kami awalnya menerima laporan informasi LI. Lalu muncul penyelidikan sebelum kami berbicara tentang kooperatif atau tidak. Dari hasil penyelidikan itu kami dapati ternyata memang ada penyalahgunaan akun. Yang harus rekan-rekan ketahui kenapa kami kedepankan ITE bukan tipikor.
Hemat kami yang diperlukan adalah percepatan dalam rangka penanganan. Penanganan perkara hukum selalu berbicara status quo atau menghentikan segala kegiatan sebelum terjadi lebih besar kerusakan. Itulah kenapa kami gunakan undang-undang ITE. Jadi kalau boleh disampaikan, pada awalnya ini adalah kegiatan tangkap tangan karena kami temukan pada saat penggeledahan. Kami bersyukur bahwa dari banyak saksi, jangankan tersangka, dari banyak saksi, termasuk para tersangka juga, ini memang kooperatif terhadap penyidikan. Sehingga kami tidak mengalami kendala, kami tidak mengalami masalah apapun. Ini yang menjadi salah satu dasar pertimbangan kepada para tersangka untuk hakim bisa memutuskan, meringankan, ataupun nanti memberatkan. Demikian. Berarti pada prinsipnya ini tangkap tangan ya? Betul. Teman-teman, Ada pertanyaan yang lain? Tapi dia paham ya, modusnya ya. Nah, jadi jangan salah kaprah, intinya begitu. Jadi kenapa kita gunakan undang-undang ITE juga ini dalam rangka percepatan. Karena kami lihat ini awal tahun. Penyusunan DPA semuanya dilakukan dan kami tidak mau ini terganggu. Jadi kenapa kami gunakan undang-undang ITE? Karena bisa kami temukan bukti dan menghentikan prosesnya secara cepat dan segera. Lalu apa yang sudah kami terapkan di sini? Ini hanya langkah awal, bukan langkah akhir. Jadi masih banyak pengembangan lainnya. Kembali lagi, saya selalu mengulang-ulang, ini adalah wujud komitmen kami untuk bisa menyembuhkan. Ibarat orang sakit, ya memang kita harus berani untuk minum obat. Karena ini kebaikan untuk bersama. Ketika bicara komitmen juga, saya boleh sampaikan juga di press release ini, kami dari Polres sendiri juga banyak melakukan perubahan internal. Semua kritikan, semua usul, semua saran dari masyarakat, mulai dari pertengahan tahun 2024 hingga akhir tahun 2024, ini kami jadikan perubahan baru di Polres Bafeng di awal tahun 2025 ini. Mulai dari perubahan struktur, perubahan kultur atau kebiasaan, ini kami rubah. Jadi bukan hanya kami mencoba untuk merubah keluar, tapi kami mulai untuk mencoba berubah dari internal kami sendiri. Tujuannya yaitu tadi, kalau Bafeng ini mau baik, pengawasnya, pembimbingnya pun harus baik dulu. Itu komitmen kami rekan-rekan sekalian. Kalau memang tidak ada pertanyaan, jadi saya tutup untuk press release pada siang hari ini. Kami mohon doanya untuk kedepannya agar Bafeng bisa menjadi lebih baik lagi. Kami mohon dukungannya, mohon bantu kami berikan segala macam informasi. Mengutip perkataan Pak Kapolri bahwa orang yang mengkritik kami lebih pedas adalah sahabat sejati kami. Jadi silahkan kritik kami, silahkan berikan masukan-masukan yang membangun bagi kami agar Polres Bafeng pun bisa menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan selalu berkati Bafeng dan masyarakat di dalamnya. Amin.